Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia tentu diwajibkan untuk mencari ilmu. Namun ketika kita sudah berumah tangga ataupun sudah kerja, kita belum sempat mempelajari ilmu agama tersebut. Namun di dunia yang modern saat ini kita bisa meluangkan waktu untuk melihat konten-konten Islam, video-video tentang Islami, baik itu fikih ataupun tauhid ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, dengan situasi keadaan yang modernisasi saat ini, saya menerangkan sebisa mungkin dan mengumpulkan sebisa mungkin keterangan-keterangan Al-Quran yang disampaikan oleh Gus Baha. Pertama, tentang ayat yang ini, beliau menerangkan di dalam videonya itu tentang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan beliau mengatakan bahwa kita sebagai warga Indonesia tentu sangat asing dengan sastra Arab, perkataan Arab. Tentunya kalau kita melihat dari kehebatan syair-syair Al-Quran, itu kita mungkin jauh memahami dari memahami sastra Arab tersebut. Namun beliau mengungkapkan, menjelaskan dari segi makna, karena makna ini menyangkut seluruh umat di dunia, meskipun dia tidak mengerti bahasa Arab ataupun yang lain. Beliau menjelaskan bahwasannya dulu kafir Quraisy itu heran dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Quran yang ayatnya ini Allah menerangkan bahwa Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Namun karena kebiasaan orang kafir Quraisy yang menyembah Latta, Uzza dan lain-lainnya, setiap suku mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri dengan keyakinannya mereka, sehingga mereka merasa aneh, kok Tuhan ada satu. Namun Allah SWT memberikan hidayah, pelajaran dan cara menghadapi orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nabi menjelaskan tentang satu atau Tuhan itu satu. Beliau berkata kepada kafir Quraisy, seandainya kita ibaratkan Tuhan itu memimpin kita ataupun majikan kita tentu menginginkan yang ringan-ringan ketika diutus, ketika disuruh. Bagaimana, kata Nabi, bagaimana kalau Tuhan itu banyak, yang Tuhan satu menyuruh untuk mengajarkan A, sedangkan yang satunya lagi untuk menyuruh jangan B. Itu pasti sangat merepotkan, begitu. Akhirnya dengan logika tersebut, sebagian kafir Quraisy yang terus Nabi juga menjelaskan kenapa Tuhan itu satu. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, Nabi menjelaskan itu sesuatu tidak mungkin, karena Tuhan itu hanya yang paling berkuasa, ya cuma satu, yang paling menguasai ya cuma satu, yang paling hebat itu cuma satu. Tuhan itu nggak ada duanya.
dari segi kehebatan, dari segi kekuasaan dan lain-lain. Pasti nggak ada duanya. Kalaupun ada, berarti salah satunya lemah. Dan itu tidak mungkin. Ada Tuhan lemah, ada Tuhan lemah, itu tidak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga menjelaskan kepada kafir Quraisy itu misalnya Tuhan itu lebih dari satu, pasti bumi ini tidak akan terwujud, langit ini pasti tidak akan terwujud. Adanya manusia yang seperti kita, misalnya adanya sungai, itu gak mungkin terwujud. Karena apa? Karena misal ada Tuhan yang lainnya tidak menginginkan, atau menginginkan penciptaan yang lain, atau menginginkan bentuk rupa yang lain, pasti itu berselisih dalam ketuhanan, dan itu sekali lagi tidak mungkin. Diketahui beliau juga Gus Baha menjelaskan ilmuwan matematika yang masuk Islam karena angka satu itu muncul tidak dari angka 0. Justru angka-angka yang lain itu muncul dari angka 1, angka 2 sampai bertriliun-triliun, itu asalnya dari angka 1. Angka 1 itu ada tanpa diadakan. Itu singkatnya. Tafsir yang kedua yaitu yang ini ayatnya. Gus Baha menjelaskan, kadang kita ini sebagai manusia yang pintar misalnya, itu kadang kerja di orang-orang yang bodoh, atau orang bodoh biasanya kadang lebih kaya daripada orang yang pintar. Banyak sekali contoh-contoh di sekitar kita yang mana banyak orang yang lebih pintar secara pengetahuan, baik untuk pendidikan, baik ilmu, tetapi kerja di orang yang pendidikannya kurang ataupun ilmunya kurang, tapi kita kerja kepada orang tersebut. Itu supaya Allah menunjukkan kita, supaya hanya Allah lah yang segala sesuatu yang mengatur. Saya ayat ini. Lihatlah yang lain-lainnya. Kita sudah bersungguh-sungguh mati-matian mencari uang misalnya. Namun ada orang yang kelihatan cuman dia di kamar live stream misalnya, tapi penghasilannya besar. Itulah Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing dan mengatur kehidupan kita masing-masing. Tafsir yang selanjutnya adalah ayatnya seperti ini. Ini fokus buat para petani ataupun yang berwirausaha di bidang perkebunan atau yang lain. Harus diketahui bahwasanya yang menghasilkan buah-buahan, panen kita menjadi banyak, itu jangan sampai kita merasa itu oleh diri kita sendiri. Karena kata Gus Baha, emang kita yang diterangkan, emang kita yang menumbuhkan padi, atau yang menumbuhkan sayur-sayuran, atau yang menumbuhkan pohonan dan lain sebagainya. Kita cuma hanya mengoperasikan apa yang telah dikasih oleh Allah SWT. Seperti menanam padi, kita cuma mencapulnya saja, kita mengurusnya, mengolah tanamannya, lalu kita menyiapkan bibit buat panennya, lalu kita membuat benihnya,
kita menaruhnya di sawah? Apakah kita yang ketika membuat benih kita pakai alat apa biar tumbuh bijinya? Kan enggak, oleh perangkat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanah. Makanya ayatnya ini. Terus masalah hujan misalnya, hujan hujan dari hujan tersebut sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Dari hujan tersebut mengalirlah air di sungai-sungai. Dari hujan tersebut mengalirlah air di danau-danau, di tanah-tanah, di persawahan. Apakah kita yang menurunkan? Kan tidak. Zaman dulu, zaman belum ada teknologi yang canggih misalnya, apa kita yang menurunkan, mengatur cuaca? Tidak. Ada yang mengatur dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerangkan ayat. Kata beliau juga, kata Gus Baha, banyak ayat-ayat yang mengulangi apakah kamu yang ini, apakah kamu itu, banyak. Yang intinya adalah kita kadang lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita hanya mengoperasikan, membuat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari besi-besi,